Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Sandra dengan NIM 05421162 dari UPBJ Medan dengan program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum TypeScript untuk tugas 1 yang terdiri dari 3 soal, yaitu membuat pola segitiga, kemudian membuat deret aritmatika berdasarkan NIM, dan menampilkan bilangan prima. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk menjalankan program TypeScript yang akan saya buat. Untuk soal pertama, saya diminta untuk membuat program TypeScript untuk menampilkan pola segitiga angka. Nah, di soal ini dijelaskan bahwa tinggi segitiga diambil dari digit terakhir NIM. Misalnya NIM 23041111013, digit terakhirnya 3, tinggi segitiga 3. Jadi kalau misalnya seperti NIM saya 0542116642, nah di ujungnya itu adalah 2. Jadi untuk tinggi segitiga itu digit terakhir yaitu 2 dan tinggi segitiga yaitu 2. Nah, jadi udah bisa dipikir pakai logika kalau misalnya saya hanya membuat sebuah 2 baris, yaitu dua baris dan hanya digit terakhirnya itu 2. Langsung aja di sini kita coba buat codingnya. Nah, di sini saya sudah buat folder ya, dan juga sudah menginstal TypeScript-nya. Di sini langsung aja kita buat tambah untuk soal 1. Nah, di sini akan saya percepat aja. Saya sudah sekarang bisa lihat di bagian buat ini bisa membuat label menyimpan di kemudian kemudian untuk baris di angka setelah yang ditanya. Kemudian di dalam itu adalah saya juga menyimpan makanya ke dalam string itu bisa bentuk pola ini sebatas dalam program SC salah satu yang kita dulu ya, kemudian di S. Nah, ini benar benar kayaknya ini S. Oke, kemudian kita ketik note soal 1 ini Vue.js. Nah, pola segitiganya udah muncul ya. Kebetulan ini NIM saya itu angka akhirnya 2, jadi dia hanya menampilkan 2 baris, yang mana angka terakhirnya itu adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, kita masuk ke soal kedua ya. Nah, kalau di soal kedua ini saya diminta untuk membuat deret aritmatika berdasarkan NIM. Nah, jadi di soal ini dijelaskan 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awalnya itu deret, kemudian ambil digit ketiga dari belakang. Nah, digit ketiga dari belakang itu yang dijadikan untuk pembedanya. Kayak misalnya kalau digit ketiganya itu 3 ya. Nah, kemudian digit terakhirnya itu adalah 13, maka yang jadi pembedanya itu adalah 3 angka setelahnya, dihitung 3 angka setelahnya gitu. Seperti yang pada dicontoh ya. Oke, kini kita langsung aja ya coba untuk buat codingnya.
setelah codingnya berhasil di running, ini akan menampilkan data matematika yang memiliki cap yaitu sebanyak 5 angka ya, yaitu dimulai dari 42, mana NIM kedua dari akhir NIM saya itu adalah 42, kemudian cap di 5, maka setiap deretnya itu akan memiliki pembedanya yaitu 5. Nah, di bagian ini saya menggunakan ulangan menambahkan matematika. Setiap ulangan ditambah dengan beda yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya seperti baris keempat, kemudian ditambah dengan satu angka. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Di sini saya diminta untuk membuat program untuk menampilkan bilangan prima ya. Batas akhirnya diambil dari 2 digit NIM terakhir, kemudian ditambah 10. Di sini saya akan membuat program untuk mengecek apakah suatu angka termasuk bilangan prima atau bukan, karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke, ini langsung aja ya kita coba buat programnya, yang mana nanti saya juga akan menggunakan perulangan untuk mengecek apakah angka memiliki faktor pembagi selain dari 1 dan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki faktor lain, maka angka tersebut tidak memiliki faktor lain, atau misalnya habis dibagi dirinya sendiri, itu maka angka tersebut akan ditampilkan sebagai bilangan prima. Oke, langsung aja kita buat programnya. Nah, di sini saya akan membuat angka baru. Sini langsung saya tekan. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk bilangan prima di sini di start dari angka 2, kemudian 2 angka NIM terakhir aku itu adalah 42, dimana ditambah 10 jadi 52. Nah, di sini bisa dilihat angka 47 di bawah angka 52 itu adalah angka 47 bilangan prima paling terbesar ya, yang di bawah 52. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai program TypeScript pada tugas 1. Apabila ada kekurangan baik dari praktikum saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.